betapa berharganya mikrofon jikalau ketika dipakai suaranya bagus. Tapi bagaimana kalau ketika dipakai suaranya enggak ada? Sedang dibutuhkan padahal enggak bisa berfungsi. Nah, itu yang seharusnya terjadi buat saya. Kenapa saya nunjuk sana nunjuk sini? Ini bukan urusannya mikrofon berguna atau enggak. Saya mau jadi mikrofon yang Tuhan pakai untuk menyalurkan suaranya kepada orang lain. Amin. Itu sebabnya akan lebih menarik kalau saudara baca buku saya yang judulnya Henokh, Petualang yang diangkat ke sorga dan bangkitnya generasi baru. Itu buku adalah buku dari isi mimpi tentang a new generation with a new DNA. Wah, itu generasi baru dengan DNA baru. Tahu DNA baru, generasi baru itu? Kesukaan mereka hanya satu. Mereka butuh hadirat Tuhan. Mereka nggak butuh yang lain, nggak butuh gedung, nggak butuh yang lain. Mereka berkata, mana hadiratmu? Mereka membayar harga demi hadirat Tuhan. Dan Mazmur 24, itu generasi baru, itu akan genapi Mazmur 24. Kenapa? Mereka lebih mencintai hadirat Tuhan. Di mana aja mereka berada, yang penting ada hadirat Tuhan di situ. Dan di dalam mimpi saya itu, ada keunikan dari generasi baru itu adalah, itu mimpi kayak nonton film. Saya di atas seperti ini, jutaan anak muda, jutaan manusia tapi lebih banyak ada anak muda, itu berketuk lutut di bawah dan berteriak, hidup kami kosong, hidup kami sia-sia, hidup kami hampa. Ubah hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Saya terharu, wow. Dan di saat itu, suara dari Kisah Rasul 10 ayat 38 itu kedengaran. Padahal itu mimpi loh. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Lalu dalam mimpi itu kedengaran suara, akan bangkit suatu generasi baru dengan dua keunikan. Yang pertama, mereka diurapi dengan Roh Kudus. Yang kedua, diurapi dengan kuat kuasa. Ketika diurapi dengan Roh Kudus dan diurapi dengan kuat kuasa, suatu kombinasi yang akan terjadi, di mana terjadi lawatan Allah yang paling dahsyat di akhir zaman. Itu terjadi. Saya lihat dari atas, orang lumpuh bisa jalan, tuli bisa dengar, buta bisa lihat, orang mati bangkit. Saya terlalu teriak-teriak sampai bangun dari tidur. Saya pikir beneran. Dan saya percaya generasi yang saya lihat itu sekarang depan saya. Bilang teman di sampingmu, kalau orang lain lihat kita, kenapa kita nggak bergairah ya? Amin. Saya cuma mau tanya, pernah nonton film? Kalau pemeran utamanya nggak ada, kalau pemeran utamanya nggak ada, film jadi nggak ada. Itu artinya you pemeran utamanya. Saya ulang, itu berarti you pemeran utamanya. Tanpa dirimu filmnya rusak. Itu sebabnya, biar saya panas-panasin aja teman-teman. Nah, sebelum lanjut, saya harus ngomong sama pria yang barisan ketiga ini dulu. Jadi ini kursi kedua, kursi ketiga itu pria yang ini. Baju tangan pendek, ya yang ini. Gak usah lihat orang lain, you. Di dalam hati saya, Allah punya rencana besar atas hidupmu. Manusia boleh tidak menghargai, keluarga tidak menghargai, tapi Allah menghargaimu. Dan Allah memilihmu. Dan Allah menguruskanmu. Dan Allah mempersiapkanmu untuk suatu kegerakan yang besar. Jaga dirimu baik-baik. Dia lebih tahu dirimu daripada kamu tahu diri sendiri. Dan kalau Allah punya rencana besar atas dirimu, siap-siap. Dia akan bertindak tepat pada waktunya.
Itu sebabnya yang dulu bilang di pojok, sekarang kan beneran kan. Malu. Ketika ngomong tuh malu, kalau nggak jadi gimana. Tapi sekarang saya terharu menangis gara-gara kamu juga. Nah, jadi itu bedanya. Itu berarti mikrofon berguna. Nah, saya jadi mikrofon berguna benaran. Jadi itulah saya. Enggak peduli mau pejabat dihajar dari atas mimbar. Itu di Abelov Selatan. Dari atas mimbar saya berkata, ini pria. Allah punya rencana besar. Lalu yang nah waktu itu kan di Maisonet, di Fatmawati, bukan di sini maksudnya. Tapi waktu itu dari mimbar hari Minggu, saya berkata, pria yang ini, kata Tuhan, rencana Tuhan besar buat hidupmu. Maaf, di samping ini siapa nih? Bilang ini istri. Saya bilang, dengar istri, kalau engkau tidak mendukung rencana Allah, engkau akan dihakimi Tuhan. Dengarkan ini, saya tunjuk istrinya. Kalau engkau tidak menghargai rencana Tuhan, hati-hati. Tuhan akan menghakimi kamu. Rencana Tuhan besar buat suamimu, dan kalau engkau merusak rencana Tuhan, hati-hati, Tuhan akan turun tangan. Ternyata itu adalah hari terakhir dari besoknya hari Senin jam 2 siang. Keputusan pengadilan untuk menceraikan mereka. Jadi itu besoknya cerai. Nah, dari mimbar saya bilang, awas kalau kamu merusak rencana Tuhan. Dia pulang hari itu, dia panggil pengacaranya, cabut. Jadi batal. Kamu tahu itu siapa? Itu Kapolsek. Coba saya tahu, saya nggak berani. Mereka datang bisik, itu Kapolsek. Hah? Aduh, coba tahu ini Kapolsek. Nah, sekarang pangkatnya makin tinggi. Dia salah satu yang terbaik di Indonesia. Dikirim ke Surabaya, dipanggil saya ke Surabaya. Nah, November tahun lalu, sekarang dia ada di Palembang. Dan dalam posisi yang makin tinggi. Dia cuma ingat itu aja. Kalau saya tidak tunjuk dari mimbar jam siang itu, besoknya udah selesai. Diceraikan. Perceraian terjadi. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Kalau tahu itu Kapolsek nggak jadi. Tapi karena tidak tahu, itu untungnya di sana. Nunjuk aja, nggak peduli. Nah, kalau datang ke daerah-daerah, kadang-kadang dari mimbar, kata Tuhan begini, nggak tahu itu bupati. Aduh, sengsara. Nah, sebelum saya lanjut, ada sesuatu yang lucu. Yaitu, suatu pagi saya bilang istri saya, nanti Tuhan bayar buku. Kan istri saya bilang begini, lu harus bayar penerbit lo. Metanoia lu harus bayar, lu main cetak buku melulu. Siapa yang bayar? Saya bilang Tuhan. Siapa suruh Tuhan suruh tulis? Ya dia harus bayar dong. Emangnya lu siapa? Saya bilang, saya juga tanya, siapa suruh Tuhan suruh saya tulis? Ya dia harus bayar. Habis itu kami mandi dan ke Pasar Baru. Nah, sementara khotbah di Pasar Baru orangnya kurang dari 100 orang, dikit. Tapi kulit terang semua, nah yang paling gelap saya. Sementara khotbah datanglah satu orang hitam keriting. Dia duduk pakai celana pendek, sepatunya kayak lari pagi. Tiba-tiba dalam hati katakan kepada dia, nah kan dia pendek sembunyi di balik kursi. Jadi nggak jadi. Yang satunya lebih tinggi. Saya bilang, nih yang satu lagi yang ini, yang duduk ini. Kata Tuhan begini-begini, dia nangis. Lalu tunjuk kira-kira belasan orang. Selesai khotbah harus salaman di belakang. Giliran yang pendek ini datang. Dia bilang, Pak Pendeta terima kasih. Saya bilang, lewat. Lalu yang satunya datang, hitam keriting juga sama. Pak, boleh saya ngomong? Saya bilang, tunggu di luar. Habis salaman baru boleh ngomong. Oke. Setelah semua salaman, dia balik lagi. Boleh saya ngomong? Boleh. Saya istri bupati. Hah? Kalau gitu bupatinya mana? Tolong. Dipanggil siapa yang itu? Itu yang tadi saya bilang,
Itu bupatinya. Pakai celana pendek. Ya Tuhan. Ini bupatinya. Dia balik datang, dia bilang, oh berarti ini ada Tuhan dari pagi. Tuhan suruh saya berikan uang buat seseorang, tapi saya nggak tahu orangnya mana. Ketika kolektornya lewat, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Tapi kalau masukin di kolektor kan hilang. Sedangkan ada orangnya, yang mana ya? Berarti Bapak orangnya. Tahu dikasih seberapa? Segepok. 10-an juta lumayan. Saya bilang Dewi, gimana? Baru rasanya, banyak amat. Saya bilang kan Tuhan yang bayar. Makanya hari Selasa datang senyum-senyum ketemu top penerbit. Nih saya bayar. Lunas, lega banget. Herannya, yang bayar siapa? Nih yang orang itu. Dari mana? Jadilah saluran yang baik dari Tuhan. Oke, nah kita mulai. Saya mau khotbah tentang siapa yang ikut pertemuan hari Selasa kemarin? Oh banyak ya. Hari Selasa kemarin itu salib satu di sini, salib satu di sini dan salib satu di sini. Jadi harus tulis kedagingan apapun lalu maju ke depan nempelin. Dengan tulisan sudah selesai. Ketika saya lihat satu-satu maju untuk nempel di situ, dalam hati saya keluar ayat ini. Lalu saya bilangin istri saya Dewi, bahan khotbah hari Minggu sudah ada. Jadi hari ini saya khotbahkan yang hari Selasa itu, yaitu jaminan hidup berkemenangan. Kalau tidak, jaminan hidup kekalahan. Kan cuma dua. Jaminan hidup kemenangan atau jaminan hidup kekalahan. Galatia pasal 5, jaminan hidup kemenangan. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Tapi nanti pembahasannya khusus di ayat 24 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Sebelum saya khotbahkan ini, saya ngomong sebentar. Waktu masuk di pintu atau itu mungkin dapat majalah ini, majalah Bild. Maaf, gara-gara majalah Bild itu rambut saya putih. Karena harus bikin pertanyaan saat teduh. Dan di sini ini cuma 2 buku, Titus dan Filemon. Titus cuma 3 pasal, Filemon 1 pasal. Bagaimana bikin jadi 30 hari?
Titus dapat 21 hari. Nah sekarang yang Filemonnya, ya ampun, sampai jam 10 malam saya nggak pulang dari kantor. Aduh Tuhan tolong, ini satu tulisan pendek amat, bagaimana cara bikinnya. Dan karena itulah, enggak apa-apa, dia nanti jadi pengkhotbah kok. Nah, saya bilang Tuhan tolong, sampai jam 10 malam baru selesai. Saya berteriak, hore! Lalu Liana yang editor lanjutkan. Saya balik ke Cengkareng. Itu dari Speed Plaza naik Gojek ke Pasar Baru untuk ganti busway. Di situ saya coret-coret. Berarti Filemon, kitab dari hati ke hati. Dapat 9 bab. Nanti tunggu bukunya keluar. Nah, saya tinggalkan itu dulu. Yang kedua, ketika bulan Januari itu kampanye pemuritan. Saya enggak ikut dalam pertemuan untuk pemuritan, tapi Allah kita tahu. Allah yang sama. Kenapa saya tahu itu? Karena nanti kampanye pemuritan, saya bermimpi ya berbeda. Di dalam mimpi itu seperti ini. Saya sekarang ini menabur benih, teman-teman yang dengar firman itu disebut sebagai kebun atau ladang. Kebun atau ladang. Benih apapun ditanam dalam ladang itu pasti jadi. Kalau ditanamnya ilalang, hasilnya ilalang. Lalu di dalam mimpi itu dijelaskan. Saya pakai gampang aja, pemurid supaya gampang. Nah kata-kata bersusun begini, kayak layar mengalir, berjalan gini. Pemurid yang hidup dalam kebenaran menghasilkan murid yang hidup dalam kebenaran. Pemurid yang hidup dalam kedagingan menghasilkan murid yang hidup dalam kedagingan. Pemurid yang hidup dalam pimpinan Roh Tuhan menghasilkan murid yang hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Pemurid yang suka berdoa, yang berpuasa, yang menjalankan firman Tuhan menghasilkan murid yang sama lakukannya. Pemurid yang suka mengkritik menghasilkan murid yang suka mengkritik. Lalu ada kisahnya berlanjut. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, Tuhan berkata, kamu masuk ke kota, nanti diberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah di kota Damsyik itu banyak orang Kristen. Pertanyaan, kenapa hanya Ananias yang Tuhan suruh bertemu Paulus? Karena benih yang ditanam buat Paulus itu akan jadi. Ananias memiliki 11 kualitas. Yang dengan 11 kualitas dimiliki, ditanam benih dalam diri Paulus, Paulus jadi. Nah 3 minggu yang lalu, di hari Jumat, terbitlah buku mimpi itu. Pemurid sejati di Damsyik, Ananias. 11 kualitas pemurid yang melahirkan seorang pengukir sejarah. Nah, di dalam mimpi ada penjelasannya gimana. Nah, kita ada 2 yang saya mau sorot di sini sebelum saya bawa firman. Adalah nomor 1, kualitasnya dia dapat dipercayai. Nah, kalau dia dapat dipercayai, makanya Tuhan pilih dia. Nah, kita di ruangan ini, saya percaya kita juga dipercayai kok. Kalau enggak, sekarang lagi makan di luar, kita kok di sini. Itu berarti kita dapat dipercayai. Tapi yang keduanya itu jangan lupa. Gara-gara mimpi saya tahu kalimatnya lengkap. Berani bernubuat. Itu sebabnya kenapa saya menangis. Itu salah satu kualitas dalam diri Ananias. Berani bernubuat. Di dalam mimpi, Paulus berkata seperti ini. Tuanku Raja, saya datang dari Yerusalem dengan kuasa penuh dari imam-imam. Dengan surat kuasa itu. Untuk menangkap semua orang yang manggil nama Yesus. Lalu di tengah jalan ada cahaya lebih terang dari matahari. Membutakan mata saya dan harus dituntun selama 3 hari masuk ke kota Damsyik. Di Damsyik ada seorang bernama Ananias. Dia datang berdiri samping saya dan berkata,
Saulus saudaraku, Allah nenek moyang kita menetapkan engkau untuk pertama mengetahui kehendaknya, kedua melihat yang benar, ketiga mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Karena itu bangkit, beri dirimu dibaptis. Kenapa kamu ragu-ragu? Nah, ayat itu Paulus yang ungkapkan. Kenapa? Itu nubuatan terhadap dirinya. Masalahnya adalah Ananiasnya. Kalau saya Ananias kemungkinan nggak berani nubuat. Kenapa? Tuhan, ini kan teroris. Jangan. Ini putih di sini, di dalamnya teroris. Jangan. Tapi seorang murid sejati, dia nggak peduli apa yang di luar. Dia peduli dengan potensi Allah yang ada di orang itu. Dan dia harus berani sampaikan surat Tuhan. Itu sebabnya yang tadi bilang itu drum di aster belakang poni goyang gini. Enggak perlu poni goyang gini. Kalau Tuhan punya rencana dalam hatinya, saya akan sampaikan. Dan karena itulah Paulus menerima nubuatan itu. Paulus berkata dalam Filipi 3, aku melupakan apa yang di belakangku, walaupun dulu saya teroris, tapi aku lupakan itu dan mengejar panggilan Allah di depan. Yaitu panggilan surga dari Yesus buat saya. Panggilan surga dari Yesus buat Paulus apa? Mendengar suara yang keluar dari mulutnya, melihat yang benar, dan mengutuk kehendak Tuhan. Hasilnya kita 14 kitab perjanjian baru itu dapat dari Paulus. Kalau Ananias tidak taat, kita kehilangan Alkitab perjanjian baru. Dan kalau Paulus tidak ikutin kehendak Tuhan, selamat tinggal. Karena Pauluslah kekristenan lahir. 14 kitab perjanjian baru itu gara-gara satu isi nubuatan. Dia tahu kehendak Tuhan. Nah, untuk itu hari ini doang di toko buku 38.000, tapi di sini cuma 30. Lewat dari hari ini balik lagi aslinya. Ini bukan promosi buku, ini interpretasi. Nah, tadi yang song leader sini, tadi yang cewek di sini, song leader siapa? Ya, yang song leader sini cewek ini. Ya, ini buat dia. Dihitung sampai 3, kalau lewat orang lain lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Kita balik ke sini. Jaminan untuk hidup berkemenangan. Kalau mereka yang pernah ikut hari Selasa, itu maju ke depan, tulis dosanya apa, kan bacanya ayat ini seharusnya. Ayat ini dibaca, kedagingan saya apa-apa-apa, lalu maju ke depan, tempelin, sudah selesai. Itu kesenangan hari itu. Besoknya, selesai nasibnya. Kenapa? Jaminannya kalau nggak lakukan, nggak apa-apa. Dari mana saya tahu? Tahun 90 saya keluar dari Kota Kupang. Dan Desember saya tiba di Mataram. Saya ikut acara Natal di satu gereja. Dan gereja itu mempraktekkan ayat ini. Ada api unggun di depan kami. Apinya nyala, lalu kami disuruh tulis dosa. Dosa apa aja. Nanti kita nari keliling, lalu buang kertas itu ke api, dibakar. Tulis dosa itu. Nah, saya tulis apa? Kok bukan diselipkan tapi dibakar? Padahal saya bertobat loh. Saya tulis gini, kok bukan disalibkan tapi dibakar? Kan menurut ayat ini kan disalibkan. Kok dibakar? Jadi semuanya buang, saya juga buang, tapi tulisan kalimatnya bukan dosa apa. Kok bukan disalibkan tapi dibakar? Kan nggak tulis dibakar, tapi disalibkan. Nah, beberapa waktu lalu di Yogyakarta ada acara mahasiswa, UGM dan lain-lain. Mereka bikin lilin, itu persis salib. Lalu tiang itu salib besar, maju ke depan, tempelin dengan paku. Itu dosa apa aja? Saya bilang terima kasih, tapi habis itu masih lagi berdosa. Kenapa? Nggak dapat jaminannya.
Nah hari ini, ayat ini, kalau kita mau menang terus menerus, harus memiliki jaminannya. Bagaimana saya sampai sini? Saya nggak bisa nyetir kok. Supaya dijamin sampai sini, saya tinggal buka pintu, masuk dalam mobil, istri saya nyetir. Kan istri saya nyetir, bukan saya nyetir. Masuk ke dalam mobil, dia nyalain mesin, sampai sini. Sebelum kebaktian mulai, kami udah sampai sini. Jaminannya si istri saya sopir. Dia bukan sopir, tapi dia berperan sebagai sopir. Jadi jabatannya banyak, sebagai istri, sebagai sekretaris, sebagai sopir, sebagai tukang masak, semua lengkap. Nah saat ini dia berperan sebagai sopir. Nah daripada saya nyetir nggak tahu nyetir, saya kursus bayar 600.000, tetap aja nggak lulus. Itu lewat polisi tidur, mati mesinnya. Saya harus keluarkan 20.000 untuk bayar orang supaya dorong mobil jalan. Dan suatu kali di Sunter, itu kalau di Kemayoran ada lapangan luas. Waduh, mobil teruna, suruh saya nyetir. Oh bagus. Ini salah satu penatua yang dulu dia di kiri, dia suruh saya nyetir. Anak 3 di belakang. Nah saya pakai sepatu tentara. Dia bilang, "Yup, ayo, injak gas." Saya injak gini langsung lompat. Tahu 100 lebih. Dia bilang angkat kaki, saya tiba-tiba angkat. Mati tiba-tiba. Dari belakang, push, kumpul satu tempat di depan. Kan kecepatan tiba-tiba kecepatan tinggi tiba-tiba mati kan. Jadi semua dari belakang kumpul satu tempat di depan. Marah-marah. "Kamu ini?" Saya bilang, "Kan suruh angkat kaki." "Ya angkat pelan-pelan dong." "Oh sorry. Sorry tapi yang ini jidatnya mau diapain?" Saya juga. Kami lewat Kelapa Gading. Itu ada mobil Kijang. Si sopirnya bilang, "Yup kamu nyetir. Nih belakang." Oke, saya maju. Bilang, "Gas Yup." Saya gas. "Injak rem Yup." Saya cari di mana remnya. Waktu cari di mana remnya, setir kan belok kiri, hampir masuk di got loh. Dia lompat dari belakang datang balik gini, baru lurus ulang. Dia bilang, "Yup pindah-pindah." Oke. Sampai sekarang trauma nggak mau nyetir. Tapi kan ada istri, dia yang bawa. Jadi jaminannya ada. Saya nggak bisa, oke, tetapi istri saya kan bisa. Maaf teman-teman, mungkin larinya istri saya kalau bawa 150. Iya. Loh kan saya liatin jarumnya. Kalau udah 140, 150 saya bilang, "Saya udah kecepatan, jangan mencobai Tuhan." Suatu kali saya khotbah di Abelov Gading Serpong. Jam 7.15 kebaktian mulai. Jam 7 kami belum mandi. Waduh, mandi secepatnya. Istri saya bilang, "Yuk naik." Diam-diam, oke. Itu langsung keluar jor soalnya. 80, 100, 120, 140. Saya berteriak, "Saya udah 140. Tenang, nikmati." "Oh nikmati kamu, sayanya yang enggak." 150. Tahu ada mobil sini, dia tinggal 7 belum sampai 7.15 kami udah sampai. Itu berarti kira-kira 13 menit larinya. Kami udah sampai. Saya bilang, "Wih." Tahu dia bilang apa? "Lu pilih mana? Jalan kaki dari Cengkareng sampai Gading Serpong, atau buka pintu dan duduk diam-diam. Tinggal buka pintu naik khotbah." Itu namanya anugerah. Ya Tuhan. Untuk hidup dalam kemenangan ada jaminannya. Nah, jaminannya yang sekarang saya mau khotbahkan. Ayat 24 sampai 26. Dikatakan ayat 24, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya."
ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu artinya apa? Kita punya pilihan. Pilihan untuk hidup dalam kemenangan atau pilihan untuk hidup dalam kegagalan. Pilihan untuk hidup dalam kemenangan atau pilihan untuk hidup kekalahan. Itu pilihan tangan kita. Jikalau kalau hidup dalam pimpinan roh Tuhan, kamu akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kalau kamu pilih hidup kedagingan, kamu akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa? Kan pasti ada buahnya. Nanam buah apa, dapat hasilnya sama. Nanam yang mana, dapat hasil yang sama. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-16. Dikatakan gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengarkan ini, tadi pagi saya bilang, ibadah pertama, Tuhan taruh hati saya, itu pemimpinnya dikit karena mereka tiang penopang. Ibadah satu. Ibadah kedua, itu pemimpinnya banyak di ibadah kedua. Tetapi ibadah ketiga, itu utusan-utusannya di ibadah ketiga. Itu berarti ibadah ketiga ini lebih banyak dikirim oleh Tuhan. Pergi kemana-mana. Engkau ada di bagian barisan depan yang diutus kemana-mana. Dan itu artinya engkau siap atau tidak siap, gilirannya akan datang. Tahu apa artinya antrian? Antrian itu tunggu giliran aja. Tunggu giliran. Didorong atau maju sendiri. Ada orang Amerika yang jadi misionari di Papua. Dia bilang kalau gereja tidak mengutus orang, Tuhan akan tendang orangnya keluar. Tuhan yang tendang orang yang keluar. Jadi di dalam hati saya, ini kebanyakan yang ibadah ketiga ini, kebanyakan diutus Tuhan keluar. Jadi jangan mengharapkan nanti banyak amat. Karena nanti habis banyak dikirim keluar. Lalu bangkit lagi, banyak dikirim keluar, bangkit lagi. Kenapa? Karena kalau pergi urapan double porsinya datang. Mau pilih mana? Mau pilih hidup dalam kemenangan roh Tuhan atau hidup kekalahan? Itu tanggung jawabmu. Nah karena itu, di ayat yang ke-26, penghalangnya itu janganlah kita gila hormat. Penghalang kedua, janganlah kita saling menantang. Penghalang ketiga, janganlah kita saling mendengki. Untuk hidup dalam kemenangan, jaminan kemenangan, harus hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Tetapi ada peringatannya, tadi pagi nggak ada ini. Karena ini mereka bukan misionarinya. Nah ini barisan depan, misionari berarti. Jadi ayat ini tekanan di sini. Kenapa? Ya mungkin berapa tahun lagi baru kita ketemu ulang. Loh Tuhan kalau kirim saudara, emangnya saya ikut ke sana? Saya ngomong gini karena dulu mahasiswa Speed Plaza Abelov itu banyak. Ada satu orang yang saya nubuatin dia, itu matanya juling. Jadi kalau dia gini, saya kaget dia lihat sana itu lihat sini, gini matanya. Jadi waktu saya mau nubuatin dia lihat gini, saya pilih lihat sana lihat saya. Saya bilang, kata Tuhan kamu pemimpin. Dia lihat sini, waduh jangan-jangan salah nih. Kata Tuhan kamu pemimpin yang disiapkan begini-begini. Lalu saya sampai gereja di Samarinda. Ada gereja Betel Samarinda. Tahu siapa pemimpinnya? Yang juling ini. Saya bilang, kayaknya saya kenal di mana ya. Dia bilang, Kak, saya Abelov yang Speed Plaza. Hah? Yang dulu kakak doakan saya. Baru ingat, oh yang saya bingung itu mau dia lihat saya atau bukan. Sekarang di Samarinda, dia itu pemimpinnya. Saya bilang, ya Tuhan. Kalau dulu nggak jadi nubuatin, dia nggak pulang ke Samarinda dan nggak jadi pemimpin.
Karena benih nubuatan ada pada dia. Sekarang jadi. Nah, ada satu lagi yang di Jambi sekarang. Waktu itu di ruangan gedung lama, saya nunjuk dia, saya berkata, kata Tuhan, kamu mau keluar negeri baik, atau tinggal di Indonesia juga baik. Kamu pergi ke luar negeri lalu balik ke Indonesia dan buat sesuatu. Ternyata selesai, dia lanjut ke Australia kuliah. Sekarang balik ke Jambi jadi pemimpin di Jambi. Saya ketemu dia, ada satu wanita datang. Saya bilang, lu kenapa? Masih ingat dia? Saya bilang, enggak. Yang dulu kak, yang bilang di Maisonet itu, mau lanjut ke Australia boleh atau di Indonesia boleh. Ya itu saya ingat. Nah yang nangis saat itu saya kak. Kenapa? Saya pacarnya. Sekarang jadi istrinya. Dan yang tahu mau ke Australia itu tidak cuma saya. Sekarang dari mimbar kakak bilang nanti kamu ke Australia atau sini. Saya tahu kan gak ada orang kecuali saya yang tahu. Sekarang kakak tahu berarti kakak dari Tuhan. Terima kasih kak, kami udah balik ke Australia dan sekarang jadi pemimpin di Jambi. Saya lihatin, ya Tuhan, hebat amat Tuhanmu. Bilang temanmu, Tuhanmu hebat. Amin. Itu sebabnya Tuhan yang dahsyat itu. Kalau dia bertindak, sesuatu terjadi. Nah, saya harus berikan sebuah peringatan karena ini pemimpin-pemimpin masa depan. Kenapa peringatannya gini? Sabar menunggunya. Nah tadi kan saya belum bahas tentang ayat 19 sampai 21. Itu buah dari kedagingan. Sedangkan 22, 23 buah dari roh. Kalau kita hidup dan pimpinan roh, buahnya pasti ada. Dari mana saya kenal pohon mangga? Dari buahnya. Hal yang sama juga. Nah di dalam buahnya itu kan ketahuan ada sabarnya. Atau marah-marah ada. Suatu kali saya dinubuatkan tahun 93 dalam bentuk mimpi. Saya akan berkhotbah di Australia dalam bahasa Inggris. Ketika saya berkhotbah itu tandanya lawatan Tuhan datang. Bukan hanya atas Australia tapi atas bangsa-bangsa. Saya bangun, saya pukul gini. Gak mungkin Tuhan. Tahu diri dong. Kenapa saya pukul gini? Saya bilang Tuhan, saya kan SMP doang. Ngomong aja gak bisa. Mimpi up to you aja saya marah-marah orang. Kan nggak tahu arti up to you. Nah sekarang mimpi hot pada Australia bagaimana bisa? Aduh nggak bisa Tuhan. Pokoknya Tuhan tahulah. Tahu? Memang Tuhan tahu. Tapi kapan ke Australia nggak pernah. Sampai September tahun lalu baru jadi berangkat ke Australia. Kenapa? Saya dapat tiket Qantas Jakarta, Australia, New Zealand. 14 hari di New Zealand. Dari North Island lalu ke South Island. Lumayan 14 hari. Mandi air es segala macam. Hujan es. Salju. Ada berapa foto. Itu saljunya panjang gini. Kok jadi hujan? Saya lari keluar di tengah-tengah lapangan. Wow itu kena di kepala bunyi. Pang, pang. Di sini bunyi. Itu kena kaca aja pecah. Kan panjang gini. Nah saya udah lari tengah-tengah mau lari kemana. Kena di sini bunyi. Udah biarin aja lah korban. Kan dulu di kampung kan suka bermain hujan. Udah biarin sekalian. Tapi ketika salju yang besar turun. Itu baru berapa detik aja udah numpuk di kepala. Karena hujan. Salju. Nah setelah 14 hari. Perginya ke tempat syuting. The Lord of the Ring, keliling, The Hobbiton, keliling, lumayan keliling-keliling. Kan saya nggak bayar. Lalu balik ke Sydney. Di Sydney, tanggal 16 sampai 20. Saya dijadwalin bicara di bahasa Indonesia, tanggal 17. Lalu 18, ada kebaktian khusus orang Barat, yang bahasa Inggrisnya. Penterjemahnya bilang, Yup, nanti kalau kamu sampaikan firman Tuhan, isyarat ya. Saya bilang belum panas, tenang aja. Kalau panas, boleh. Orang pertama maju, saya bilang belum panas, tenang aja. Sekali kebaktian, yang hari kira-kira 100, wakil 70 negara. Saya diam-diam. Tiba-tiba panas. Orang kedua maju, ketiga maju, saya bilang udah panas.
Nah kalau udah panas kan nggak butuh penterjemah. Saya maju ke depan, saya bilang saya butuh 5 menit dan mulai buka mulut. 24 years ago God gave me a dreams and tonight the dreams comes true. Mulai khotbah 30 menit, butuh waktu 5 menit, sekarang 30 menit. Penterjemahnya nangis-nangis itu, nggak datang-datang. Ketika khotbah itu kayak kulkas dibuka. Orang nangis ini menjerit sini, loh saya kenapa menjerit-jerit gini ya? Baru saya bilang, oh benar. 24 tahun lalu Tuhan tunjukkan bentuk mimpi saya pukul-pukul gini. Sekarang mimpi jadi tergenapi. Saya ngomong mereka nangis-nangis. Tahu, itu generasimu sekarang. September itu saya berkata malam ini mimpi tergenapi. Dan juga artinya lawatan telah datang atas generasi kita. Dan you ada dalamnya hari ini. Dibilang jangan gila hormat. Kenapa ngomong gila hormat? Karena kita ada di bawah undercover, itu payung. Hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Kita anak muda, kadang-kadang kita akan melawan pemimpin kita. Gila hormat soalnya. Tahu? Saya juga gila hormat kok. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kita nggak akan gila hormat. Saya contohkan. Karena ayat 16 itu pilihan. Tahun 98 itu lantai 2 di bawah, itu saya koordinator menara doa. Jadi pagi di Speed Plaza, siang di bawah sini. Dari Speed Plaza ke sini kan naik angkot. Selama 1 tahun, bayangin, shiftnya 22 jam. 2 jam ini, 2 jam ini, 2 jam ini. Jadi kalau pas gilirannya nggak ada orang, saya sendiri korbanin. Nanti yang ini ada, oh saya istirahat. Yang ini jam 2 jam berikut nggak ada orang, saya yang dikorbanin. Lalu suatu kali, ini kesaksian soalnya. Salah satu penatua pendiri panggil saya dan berkata, kamu tidak lulus. Saya bilang, yang tiru lebih banyak kamu. Saya yang lebih banyak doa. Kok sekarang saya dibilang tidak lulus? Nanti kamu tahu. Dan itulah papa angkat saya, nama Samiton Panggela. Itu papa angkat saya soalnya, Samiton Panggela. Kamu dipecat. Ya Tuhan, bayar harga, kok dipecat? Turun jadi sapu ngepel cuci WC. Nah ini pengkhotbah lapangan. Ini pengkhotbah di mana-mana. Sekarang turun sapu ngepel cuci WC. Rasanya kayak apa? Ini ayat berkata jangan gila hormat. Saya berkata oke, tanpa dosen pembimbing tidak akan ada mahasiswa yang lulus. Terima kasih buat dosen. Saya bilang jadi gimana? Kak Sofian datang. Lu diturunkan sapu ngepel. Saya bilang saya siap terima. Kata 1 Petrus 5 ayat 10. Sesudah kamu seketika Allah yang akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kamu. Sesudah seketika lamanya kamu menderita. Saya bilang baik. Seketika itu menurut manusia, menurut Tuhan apa? Seketika menurut Tuhan 1 detik, menurut manusia bisa 10 tahun. Waktu itu papa angkat saya Samiton. Kalau lu tidak berubah 3 tahun lu, saya bilang nanti botak sayanya. Dibilang baik. Lalu saya didisiplin. Sapu ngepel cuci WC. Tapi tahu hari itulah saya sapu auditorium besar itu. Sapu ngepel cuci itu 5 kali. Saya sambil ngepel. Yesus coba rasanya apa yang ngepel, coba. Yesus engkau penuh kemuliaan. Yesus engkau penuh kemuliaan. Coba rasanya ke apa, coba. Itu auditorium Speed Plaza. Saya ngepel keliling 5 kali. Besoknya Kak Sofian datang lihat. Ini lantai mengkilat gini, siapa yang buat? Saya diam-diam. Hah? Ini lantai mengkilat seperti ini, siapa yang buat? Kamu apain Yup? Saya pel 5 kali Kak. Oke kalau gitu saya umumkan hari ini standar kebersihan kita pakai yang Ayu buat. Yaduh. Salah buat sayanya berarti. Tadi saya sapu itu karena coba Yesus rasanya ke apa. Sekarang malah jadi standar kebersihan. Aduh. Disitulah respon saya berbeda.
Kenapa? Saya nggak mau gila hormat. Saya berkata, Tuhan, selama ini saya berkhotbah lapangan segala macam. Sekarang kalau giliran sapu, ini bukan karena posisi, tapi melayani Tuhan itu karena isi hati. Saya melayani Tuhan itu bukan karena posisi, tetapi karena isi hati. Mau ditempatkan sampai sapu ngepel nggak apa-apa, tetap saya melayani Tuhan kok. Nah, dalam bentuk sapu ngepel, cuci WC. Nah kadang-kadang kalau WC, tahu sendiri. Itu di taman, di sekolah Tunas Bangsa pakai tempat itu. Suatu kali giliran saya mau bersihkan, itu yang kuning-kuning panjang gini di dalamnya. Dan airnya mati. Saya bilang nggak boleh ada yang buang air besar. Ini anak laki masuk ke situ. Tiba-tiba keluar, aduh. Mau diapain panjang gini kuning. Saya ambil itunya, mulai datang mundur. Habis lari. Balik lagi. Itu anak kalau saya dapat dia habis, saya bilang. Setelah 3 kali baru saya siram dengan air, hilang. Saya cari itu anak di mana ya, mau ketok kepalanya. Udah tahu airnya nggak air, itu besar lagi gitu nggak hilang. Tapi tahu, disitulah gila hormat saya hilang. Saya pikir saya kakak air lapangan. Tuhan uji dengan yang kuning-kuning toilet. Dan lulus. Seharusnya 3 tahun. Saya cuma 5 bulan. Kak Sofian panggil. Yup, kamu dinyatakan lulus. Hah? Katanya 3 tahun. Kok baru 5 bulan? Enggak, kamu udah lulus. Dari doa dipindahkan ke Pundi Sarfat. Dari Pundi Sarfat cuma 5 bulan dipindahkan lagi ke poskoku Lumbung di Kelapa Gading. 5 bulan di sana ditarik ke Speed Plaza di komunikasi yang sampai hari ini. Setelah lewatin proses, saya rebutan departemen. Rebutan yang departemen ini, yang ini rebutan, yang ini rebutan. Saya bilang, udah mau diapain? Kenapa? Ayat ini. Jangan gila hormat. Yang kedua, jangan saling menantang. Kenapa saya ngomong ini? Karena kita menghadapi otoritas. Saya tidak mungkin ngomongin di kebaktian 1 dan tidak mungkin ngomongin di kebaktian 2. Tetapi kebaktian 3, dengarkan ini. Tuhan akan memakai kebaktian 3 ini untuk mengalami banyak nubuatan dari Tuhan. Bahwa kuasa dan tanda heran dan mujizat dari Tuhan itu akan digenapi, dialami, dihidupi oleh kebaktian 3 ini. Itu sebabnya jangan batasi Tuhan dengan apa yang kau miliki. Ijazah SMP aja. Saya ijazah S2 loh. S2 itu SD SMP. Tapi ijazah boleh SMP. Buku yang tadi itu buku ke-18. 2 minggu lagi buku ke-19. 3 minggu lagi buku ke-20. Lo semua udah jadi kok. Hanya terlambat cetak doang 3-nya. Yang belum cetak 50 masih di file. Saya mau tulis 250 buku. Buku Mazmur itu 150 pasal. Itu 150 buku. SMP. Loh saya mimpi ayatnya kok. Kalau mimpi kan gampang. Saya pengen khotbahin tanpa catatan. Tapi kalau khotbah harus dikasih tahu kapan berakhir. Saya pernah khotbah di jam 3 sore sampai jam 9 pagi. Kenapa? PowerPoint-nya di dalam sini. Tinggal keluar. Dari mana? Dari Tuhan yang mulai. Ijazah SMP, pergi 18 negara, 18 buku. Udah 18 negara, bilang teman sampingmu. Ijazah SMP doang, keliling kemana-mana. Saya pergi kemana-mana bukan karena biaya di sini kok. Tiketnya dikirim datang. Kenapa? Saya hidup dalam pimpinan roh Tuhan, makanya tiketnya dikirim datang. Nubuatan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Tapi hiduplah dalam pimpinan roh Tuhan. Nah sebelum saya sambung. Nah ini wanita, lalu di belakang ada pria. Nah yang pria itu, dengarkan ini. Jadi wanita, pria. Di dalam hati saya, Tuhan memisahkan engkau dari keluargamu. Jadi kalau ini keluarga, engkau ditarik keluar dari keluargamu.
melalui dirimu lah. Tuhan akan mengembalikan nama keluarga. Keluargamu akan direspek ulang, dihormati kembali. Lewat dirimu nama keluarga diangkat kembali. Lewat dirimu nama keluarga dipulihkan kembali. Dan orang akan hormat. Selama ini nama keluarga direndahkan, dianggap tidak berarti. Tetapi ingat, ketika ada Daud, nama keluarga diangkat. Engkau ada di sini karena Tuhan akan mengangkat kamu supaya nama keluarga dipulihkan. Dia Tuhan, dia yang dahsyat. Nah, ketika nubuat disampaikan, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tadi yang saya bilang suci sapu ngepel. Lalu ada seorang nama Dr. Yakub Esra datang. Saya ingat itu karena saya hampir pukul dia. Dia bilang, boleh saya doakan kamu? Saya bilang, boleh. Dia tumpangin tangan posisi seperti ini. Yup, kok ke kepala kamu ada kitab kuning terbuka? Saya lihatin. Oh ya udah. Kitab kuning terbuka. Kata Tuhan, kamu aku menulis buku. Saya kaget. Dia doktor, saya SMP. Kalau dia ngomong itu karena dia dokter, saya SMP, mana bisa? Kata Tuhan, kamu akan menulis buku. Ya udah, diam aja lah. Kamu akan menulis banyak buku. Saya tatap matanya. Kalau nulis buku satu aja susah. Sekarang menulis banyak buku, saya tatap dia. Dia bilang, dan bukumu diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Saya udah tutup mata, doanya kelamaan. Amin, saya tinggalkan dia dan jalan tanpa minta izin. Tanpa terima kasih. Tapi tahu, setelah dinubuatkan ini, 18 buku. Lalu bulan Desember yang lalu kami ketemu, saya bawa satu kantong. Saya bilang, Pak, ini buku ke-15. 15 buku Bapak. Banyak. Saya doktor aja belum sampai banyak. Saya bilang, kan kalau saya pukul Bapak hari itu, hilang semua buku. Itulah nubuatan. Tidak sesuai dengan yang kita kepengen. Jangan saling menantang, biarin aja. Nah, untuk itu sebelum lanjut, jadi saya harus cari posisi yang tepat. Ini, lalu yang kedua ada wanita, dan ketiga yang pria di belakang. Yang nomor ketiga pria di belakang, di dalam hati saya, peta terbuka di depanmu. Peta benua-benua terbuka di depan orang ini. Dan itu artinya pengaruhmu itu sampai bangsa-bangsa, pengaruhmu sampai benua-benua, pengaruhmu sampai kemana-mana. Tuhan yang menjadikan engkau terang. Tuhan memakai dirimu untuk mempengaruhi banyak orang. Dan dia memanggilmu, dia tahu apa yang kau miliki. Dia tahu kapasitas yang kau miliki. Karena itu nantikan waktu Tuhan terbaik. Engkau cuma tunggu aja waktu Tuhan. Kalau tiba waktunya, engkau akan lihat peta terbuka di depanmu, itu engkau akan jalani. Saya nggak kenal kamu, itu bukan urusan. Urusannya kalau Tuhan sedang berbicara, itu lain cerita. Nah, itu sebabnya ini satu, ya, ini juga siap-siap nanti ditendang dari sini pergi. Tapi bukan pergi nanti tinggal tetap di luar, bukan. Pergi hanya menaburkan benih lalu balik lagi ke sini. Lalu pergi lagi, balik lagi ke sini, lalu pergi lagi. Ingat kayak Darwin. Darwin kan bukan pergi tinggal di Amerika Latin kan. Darwin liang, cuma pergi melulu. Urapan di kepala kan turun ke janggut turun ke bawah kan. Nah, itu kamu ikuti yang lainnya. Persiapkan dirimu dengan baik. Kalau dia tahu kamu, kenapa kamu melawan dia? Saya udah bosan lawan Tuhan. Kamu gak pernah menang kalau lawan Tuhan. Saya dulu lawan-lawan, ternyata sekarang benar. Malu bukan main. Saya dulu marah-marah, pukul-pukul gini, untung gak bolong. Kalau bolong kan artinya saya gak jadi khotbah di Australia kan. Sekarang 18 negara loh. Saya bilang tahun ini harus lebih banyak lagi. Makanya sekarang udah Johor pasti udah pergi. Lalu kemungkinan Amerika, lumayan. Kita kan punya ini, Tuhan yang kirim. Masalahnya kan bukan kita yang jalan sendiri, Tuhan yang harus bayar. Kalau kita utusannya Tuhan, Tuhan yang bayar. Kalau Tuhan yang bayar kan selesai nasibnya. Itu sebabnya yang depan ini, kamu terluka karena perlakuan orang.
Lebih banyak kamu terluka karena orang tidak menghargai diri kamu. Tapi dengarkan ini. Daud di dalam Mazmur 27 ayat 10, dia berkata, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu artinya anak tertolak. Tapi karena gara-gara Daud lah Isai dapat nama besar. Kamu ini di dalam hati terluka dan tertolak. Tetapi Tuhan akan jadikan kamu saksi yang efektif. Di dalam hati saya, Mazmur 18 berkata, ia mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Dia melatih tanganku untuk berperang dan meluncurkan busur tembaga. Anugerahnya buat aku besar. Anugerah Tuhan buat kamu besar. Dan kamu akan melihat betapa berkuasanya Tuhan. Dia memilih kamu, dia menetapkan kamu, dan dia mengurapi kamu. Kamu akan jadi besar di tangan Tuhan karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya biarkan dia. Nah, sementara yang depan ini, bukankah kamu juga diurapi sebagai pemimpin? Kamu suka minder? Gak usah minder mulai sekarang. Di dalam diri kamu urapan pemimpin ada di sana. Urapan pemimpin di dalam sini. Mikrofon ini tidak ada gunanya kalau dia udah rusak. Di tangan orang Timor ini ulek sambal loh. Tetapi di tangan saya mikrofon bisa berguna, memperbesar kapasitas suara supaya di belakang bisa dengar. Di tangan Tuhan engkau akan mengalami banyak hal-hal yang indah. Kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan, itu terbuka di depanmu karena Tuhan. Dengarkan ya anak-anak muda yang kebaktian di 3 ini. Di dalam hati saya, mujizat dan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib yang dijanjikan buat Abalah Barat, itu bukan hanya di 1, bukan hanya 2, tetapi porsinya lebih banyak di kebaktian 3 ini. Itu sebabnya dimanapun engkau duduk, dan seperti apa dirimu, gak peduli. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, mujizat pasti terjadi di sana. Buatlah pilihan yang benar. Biarkan Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, kalau kita baca buahnya, itu gara-gara. Oh, kalau gitu saya mau minum aja, biarin. Dibuka sekalian ya. Ini jatah pengkhotbah. Tapi nggak diminum sampai sekarang. Yang ruginya saya kan. Supaya jangan rugi, jadi supaya saya pulang bawa lagi 1. Nah, minum dulu. Kalau duduk barisan 2, kalau maju ke depan ambil ini, malunya bukan main. Kenapa? Ini jatah pengkhotbah. Tapi kalau pengkhotbahnya nggak ngambil, jangan marah kalau orang lain yang ngambil. Supaya adil, saya minum dulu. Janji Tuhan buat kebaktian 3 ini terlalu banyak dan terlalu besar. Itu sebabnya kalau engkau tidak mengalaminya, engkau seperti saya, enggak minum air ini dari tadi. Enggak minum air dari tadi. Ini masih banyak nih. Padahal jatah saya masih ada 3 botol di bawah. Saya rugi kalau enggak minum ini karena saya enggak mungkin bawa yang ini. Dengarkan ini dalam hati saya. Mujizat paling banyak itu di kebaktian ketiga ini. Kenapa kebaktian ketiga ini? Tuhan yang menghapus air mata. Tuhan yang menghapus air mata kita. Kita udah terlalu banyak menderita dari orang tua. Sekarang Tuhan mengembalikan. Ada lagu yang tentang itu. Ratapanku diubah jadi puji-pujian. Kita lebih banyak menangis. Sekarang tangisan diubah oleh Tuhan menjadi puji-pujian. Supaya apa? Mengalami mujizat Tuhan. Nah, karena itu yang baju merah ini, ya, yang baju merah dengan tas. Dengarkan ini. Jangan pendam potensimu. Seringkali apa yang kamu lakukan, kamu merasa menyesal kau enggak berhasil. Lalu orang lain menilai pekerjaanmu dan berkata tidak penuhi syarat, tidak penuhi standar. Dan kamu merasa, udahlah kalau nggak dihargai. Dengarkan ini, manusia menghargai nilainya nggak 100. Tapi kalau Tuhan menghargai nilainya 100. Kalau Tuhan menghargai, ketika saya pimpin doa puasa sini, menara doa di sini, nggak dihargai kan?
Tetapi ketika dibuang, saya dapat nilai 100 dari Tuhan. Ini Tuhanmu dan Tuhanku. Kalau Tuhan yang ganti nilainya 100. Kalau Tuhan akan menghargaimu, kamu akan melihat. Apapun yang kamu sentuh, berkat Tuhan mengalir ke sana. Kamu maju ke sini, pintu tertutup, pasti dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan harus ganti. Tapi kalau manusia yang ganti, belum tentu. Disembunyikan yang lain. Hanya Tuhan yang ganti utuh 100%. Itu sebabnya biarkan Tuhan melawatmu. Dengarkan teman-teman. Saya lihat itu tadi nol dari tadi muncul terus. Saya tahu artinya waktu saya udah habis. Tetapi waktunya habis boleh. Tetapi kegerakan buat anak muda ini saya nggak boleh berhenti. Dengarkan ini api dari dalam hati saya. Lawatan yang paling dahsyat yang datang buat kebaktian 3 itu adalah hikmat, kecekapan dan kemampuan. Itu artinya anak-anak berpikiran yang brilian. Itu ada di sini. Anak-anak yang memiliki ide-ide terbaik. Itu ada di kebaktian ini. Apapun bisa terjadi karena kebaktian ini. Engkau mewarisi segala janji. Dan karena itu, menduduk di depan atau belakang itu bukan urusanmu. Tuhan yang tahu di mana engkau duduk. Tuhan yang tahu di mana engkau sekarang berada. Dan kalau dia memilih dirimu, selesai. Saya lahir di Timor, di pedalaman Timor. Usia 1 tahun, mama sempat membuang saya di hutan. Di hutan itulah kakak saya memang mungut kembali. Lalu umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakek saya meninggal. Semuanya meninggal. Apa yang saya buat sebagai anak kecil? Saya ingin bunuh diri. Caranya apa? Manjat pohon, tidur di atas pohon dengan maksud nyenyak jatuh dan mati. Herannya gak pernah jatuh. Beberapa kali jatuh tapi gak mati. Jatuh, bangun, lari lagi. Mereka panggil saya monyet. Kenapa? Karena kalau saya di pohon ini turunnya di sana. Lewat dari atas saja dengan maksud jatuh dan selesai. Herannya gak pernah jatuh. Kenapa? Allah punya rencana buat hidup saya. Sekarang baru senang. Kenapa? Dulu hidup di hutan, sekarang 18 negara, lumayan. Nggak punya duit. Dulu hidup di hutan, sekarang 18 buku. Dari mana? Kalau Allah punya rencana, engkau tidak bisa lari kemana-mana. Ijazah saya boleh SMP, Allah saya bukan SMP. Dan saya tutup dengan kesaksian yang lucu. Akhir Januari saya harus berangkat ke Makassar, Goa dan Maros. Sebelum berangkat, ada satu anak Ambon yang proposal tesisnya harus dibuat untuk MTH. Dia datang bilang, Kak Ayub tolong dong bikin proposal tesis. Saya bilang nggak salah. S2 mau MTH, minta pendapat S2 SMP. Dia bilang tolong Kak, SMP tapi 17 buku Kak. Kalau saya 1 buku pun belum. Oke, kalau gitu kita masuk ke restoran. Dan kedai ama. Kayak masuk ke sana. Saya bilang kamu ngetik, saya ngomong ya. Sebelum berangkat ke Makassar, di bawah sini aja korban berikut. Di bawah sini saya ngomong, dia ngetik selesai. Saya bilang oke, pertahankan tesis ini, saya mau berangkat. Dosen killer 2 paling menakutkan. Saya bilang Tuhan menyertaimu, biarin aja. Saya di Makassar, WA-nya datang. Dosen killer pertama diberikan nilai 75. Dosen killer kedua nilai 85. Dan proposal tesisnya lulus. Sekarang tinggal tulis untuk masuk. Saya bilang Tuhan, SMP udah nolong 2 orang yang S2. 1 gelar MA. Nilainya A+, dan itu saya ketik sendiri. Aduh, bayangin loh, SMP mau bikin tesis untuk MA. Gimana caranya? Tuhan pintar. Yang ini pergi ujian dapat nilai A+. Dia cuma kasih baju 1 dengan uang 350.000. Saya bilang saya bukan butuh baju dan saya bukan butuh uang. Saya mau tahu di mana kapasitas saya. Ternyata sudah bisa tesis. Makanya Januari kemarin orang kedua MTH tesis kita yang bikin. Sudah 2 orang loh. Saya bilang suatu kali mau disertasi kita sikat.
Dari mana? Karena Tuhan. Mau lahir sebagai orang hutan gak peduli. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, titik. Kalau Tuhan berkenan kepada ibadah ini untuk mengalami banyak janji Tuhan, Tuhan pasti genapi dengan cara Tuhan. Amin. Bilang teman di sampingmu, kamu punya janji Tuhan, Tuhan akan genapi buat kamu.